Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Siprianus Kantus, penyuluh agama Katolik di Paroki Santo Nikolas Lokal. Ini tempat saya melakukan penyuluhan di paroki ini, dan ada beberapa kelompok binaan yang saya dampingi, termasuk ke para orang tua calon baptis dan juga beberapa kelompok anak muda. Selain memberikan materi-materi berkaitan dengan ajaran gereja Katolik, saya juga akhir-akhir ini memberikan kepada kelompok binaan saya ajaran mengenai moderasi agama dan moderasi beragama. Ya, kebetulan saya juga adalah guru agama Katolik di sini di SMK Swakarsa ini, sekolah pariwisata, dan sebagian besar dari anak remaja yang saya bina dalam kaitan dengan pendidikan agama itu ada di sini. Dan kebetulan sebagai guru agama Katolik, ya, dalam bagian tertentu dari materi itu juga ada berkaitan dengan ajaran atau basis ajaran tentang moderasi beragama. Dalam hal ini itu berkaitan dengan semangat Konsili Vatikan kedua, di mana gereja merupakan suatu persekutuan yang terbuka. Karena itu gereja sebenarnya bekerjasama dengan kelompok lain, agama-agama lain, dan juga membangun dialog dan terutama kerja-kerja kemanusiaan. Ya, dalam kaitan dengan sekolah pariwisata, anak-anak saya ini tersebar dalam beberapa kompetensi, dan misalnya tata boga, kemudian perhotelan, dan juga travel. Dalam beberapa kesempatan, ketika saya melakukan penyuluhan dan pembinaan, saya juga menyisipkan materi-materi berkaitan dengan ajaran tentang moderasi beragama dari perspektif gereja Katolik, tapi juga yang berkaitan dengan semangat bangsa kita yang berorientasi pada moderasi beragama, terutama tujuan atau arahan yang dilakukan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Dan dalam beberapa hal yang berkaitan dengan anak-anak di sini, kelompok binaan saya, karena mereka sekolah di bidang pariwisata, saya selalu mengatakan yang berkaitan dengan moderasi beragama bahwa moderasi kepariwisataan atau pariwisata itu merupakan peristiwa perjumpaan, ya, atau pengalaman, event of experience. Jadi perjumpaan dalam berbagai hal, perjumpaan dengan agama lain, perjumpaan dengan budaya lain, dan perjumpaan dengan suku lain. Karena itu dalam beberapa sesi pembinaan terhadap para remaja ini, di bidang tata boga saya juga menyampaikan bahwa sangat penting untuk membuat menu-menu yang berciri halal, ya, produk makanan halal yang bisa dikonsumsi oleh semua orang. Dalam hal ini tersapi juga ada ajaran moderasi agama, toleransi, dan sebagainya. Begitu juga di kompetensi perhotelan, saya juga mengajak anak-anak ini untuk memahami, ya, secara konseptual bahwa hotel itu merupakan rumah global, ya, rumah multikultural. Karena itu tidak ada fanatisme di sana, tidak ada ekstremisme di sana, tidak ada radikalisme di sana. Penerimaan terhadap semua yang berbeda itu merupakan semangat dari anak-anak yang giat dalam bidang perhotelan ini. Dan suatu saat ketika mereka bekerja di dunia usaha, di dunia industri, atau di dunia kerja, mereka berjumpa, ya, berjumpa dan berdialog dengan berbagai orang dan latar belakang ini. Karena itu hotel itu rumah global, rumah multikultural, ya, di mana semua orang bisa bertemu dari latar belakang yang berbeda. Begitu juga ketika saya berbicara kepada kelompok binaan saya yang dari UPW, dari travel atau guide. Mereka ini kan guide, ya, pelayan tamu, dan mereka selalu berjumpa juga dengan orang-orang yang berbeda. Mereka mengalami dialog lintas batas, lintas agama, lintas suku. Dan disinilah pentingnya kompetensi multikultural itu sebagai bagian dari ajaran moderasi tentang beragama. Ya, saya kira saya berharap bahwa ketika saya menyampaikan secara konseptual ajaran-ajaran moderasi beragama ini, anak-anak kami suatu saat, ya, dari sini, meskipun sekolah ini relatif homogen, ya, yang beragama Islam mungkin 1-2 orang,
pelestarian juga 1-2 orang, tetapi ketika mereka masuk dalam dunia kerja, mereka akan menjumpai satu publik yang lebih luas. Dan saya berharap dengan ajaran konseptual tentang moderasi beragama ini akan membuat mereka semakin toleran, moderat, tidak ekstrem, tidak radikal. Dengan demikian mereka ini akan memperkuat komitmen kebangsaan, kemudian tindakan yang kekerasan, akomodasi terhadap kearifan lokal. Saya berharap demikian sebagai penyuluh, terutama untuk menyokong dan mendukung program dari Kementerian Agama Republik Indonesia yang berkaitan dengan ajaran tentang moderasi agama, moderasi beragama. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pak Cyprianus Cantus Esvil, orangnya saya mengenal dengan baik. Baik sebagai staf pengajar pada SMK Pariwisata Swakarsa Ruteng maupun pegawai harian lepas penyuluh agama Katolik pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Manggarai. Track record Pak Cyprianus Cantus Esvil di mata saya sebagai orang tua. Dia adalah seorang anak muda yang memiliki potensi, kapabilitas, dan skill yang tidak perlu diragukan lagi oleh kita semua. Beliau juga memiliki jiwa kepemimpinan dan penyuluh yang profesional dalam bidangnya untuk melayani siapa saja yang dipercayakan kepadanya. Selain itu, Pak Cyprianus Cantus Esvil memiliki multi talenta dan ide-ide pemikirannya sangat produktif dan konstruktif untuk sebuah progres kehidupan komunitas umat atau masyarakat. Dalam kehidupan sosial, Pak Cyprianus menunjukkan sikap moderat dan tidak bersikap diskriminatif, sehingga beliau disenangi oleh semua orang, baik keluarganya, rekan kerja, masyarakat, maupun umat yang dilayaninya. Sejauh pengamatan saya sebagai orang tua, Cyprianus sebagai penyuluh di Paroki Santo Nikolaus Golodukal, Keuskupan Ruteng, ia telah menjalankan tugasnya dengan penuh rasa tanggung jawab dan bekerja tuntas, sehingga ia juga dipercayakan sebagai sekretaris Dewan Pastoral Paroki Santo Nikolaus Golodukal, Keuskupan Ruteng. Berkaitan dengan tugasnya sebagai penyuluh agama Katolik untuk mensosialisasi moderasi kehidupan umat beragama, itu sudah dijalankan dengan baik. Dengan demikian, moderasi dan kerukunan di antara umat beragama sangat hidup dirasakan oleh umat paroki atau siapa saja yang dilayaninya. Terima kasih.